kabarnya sejak awal Demokrat mendukung Omnibus Law, termasuk dalam pembahasan di DPR, Bang. Tapi di akhir malah tidak setuju dan walk out. Nah, di internal Partai Demokrat sebelumnya gimana sih, Bang? Apakah memang awalnya setuju atau terpecah? Saya tidak ingin masuk ke sini ya, karena posisi saya sudah di luar, nanti seolah-olah saya bercerita tentang masa lalu di Demokrat ya. Saya tidak ingin masuk ke situ, tetapi Halo Tagarians, para penonton setia Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini Tagar TV sudah bersama dengan politisi Ferdinand Huta Hayan yang menyatakan mundur dari Partai Demokrat. Pengunduran dirinya ini ia sampaikan melalui akun Twitter pribadinya @ferdinandhayan3 yang diunggah pada hari Minggu 11 Oktober 2020. Alasan Ferdinand keluar dari Partai Demokrat adalah perbedaan sikap politik dan cara pandang antara dirinya dengan partai tersebut. Salah satunya soal pro kontra Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Partai Demokrat menyatakan menolak, sedangkan Ferdinand mendukung undang-undang tersebut. Nah, kira-kira apa rencana Ferdinand setelah keluar dari Demokrat? Langsung saja kita tanyakan ke orangnya ya. Halo Bang Ferdinand, apa kabar Bang? baik, selamat malam, kabar baik. Bagaimana? Selamat malam. Kabarku juga baik, Bang. Nah, Oke, Bang Ferdinand gimana ini? Ya, keluar dari Partai Demokrat dengan alasan sudah tidak sesuai dengan misi dan kebijakan partai. Nah, ini bisa disebutkan, Bang. Kebijakan Partai Demokrat apa saja sih yang bertentangan dengan keinginan Bang Ferdinand? iya, sebetulnya bukan soal keinginan ya, tetapi bagaimana kita bisa bekerja dan berpolitik untuk bangsa, itu yang selalu saya pikirkan pertama. Perbedaan-perbedaan ini bukan hal yang baru ya, bukan ujuk-ujuk sebetulnya, dan selama ini sudah terjadi dalam beberapa isu. Mulai dari isu soal TKA, kemudian soal harga BBM yang waktu itu, dan kemudian juga terkait dengan penanganan COVID. Terakhir terkait dengan Omnibus Law ya. Jadi sebetulnya ada banyak perbedaan yang menurut saya, ya saya juga akan menganalisis situasi ya, melihat kondisi bangsa, melihat kebutuhan negara, bagaimana susahnya juga pemerintah sekarang harus bekerja susah payah, kerja keras untuk membawa dan mengeluarkan bangsa ini dari beban berat yang kita hadapi sekarang akibat pandemi COVID yang memang sangat luar biasa. Bahkan kita saat ini menjadi salah satu negara yang cukup kuat bertahan ya, dibanding dengan negara-negara lain, bahkan negara-negara yang maju ekonominya sudah lebih dulu masuk resesi daripada negara kita, Indonesia. Jadi itu yang membuat memang saya berpikir, daripada saya harus terus-menerus menjadi berbeda di partai ini, dan sementara kalau saya sampaikan pendapat saya ke publik tentu akan menjadi konflik di internal ya, karena saya seorang politisi harus berbicara, karena seorang politisi itu kan eksistensinya dijaga oleh berbicara, yaitu mengeluarkan statement-statement dan pemikirannya. Kalau seorang politisi diam, ya artinya eksistensi politiknya di tengah publik kan akan hilang. Nah, saya harus menjaga itu karena saya seorang politisi, saya harus berbicara dan menyampaikan pemikiran-pemikiran saya dan apa yang saya anggap menjadi sebuah hal yang harus saya sampaikan ke publik dan harus diketahui publik. Nah, itu dasarnya, tetapi sering berbeda. Soal TKA juga dulu saya sudah menyampaikan, karena posisi saya sebagai Kepala Biro ESDM ya, Energi dan Sumber Daya Mineral, saya sudah menyampaikan kenapa begini ada TKA melalui ketua departemen kita untuk disampaikan ke pimpinan pusat sebagai dasar pertimbangan memberikan pernyataan lah sikap partai. Tetapi berbeda juga apa yang saya sampaikan tidak menjadi poin yang disampaikan oleh partai. Dan kenapa saya juga berani memberikan analisis, karena saya pernah mengalami situasi seperti ini dan saya pernah aktif ya di bidang-bidang ini, di bidang energi, di sektor energi saya pernah aktif dan masih juga sebetulnya, sehingga saya punya pengalaman lah kenapa juga TKA. Nah, banyak hal termasuk sampai akhirnya kemarin
di soal Omnibus Law. Saya berbeda pandangan cukup mendasar ya, apalagi sangat prinsip itu ketika Undang-Undang Omnibus Law ini bahkan sampai saya sebut dalam konteks bercanda ini adalah RUU BU. RUU butuh uang ya, RUU butuh uang. Nah, saya sampai kasih analogi bagaimana ketika kita namanya yang butuh uang, pengen menjual sesuatu barang, contohnya kita taruh harganya 50.000, tiba-tiba orang nawar udah 30.000 deh gitu. Karena kita butuh uang, maka kita pun merelakan itu, ya sudahlah 30.000, yang penting kita dapat dulu sesuatu untuk bertahan. Kan kira-kira seperti itu. Nah, di dalam konteks Omnibus Law ini, saya memang belum membaca pasal per pasal dan saya tidak akan membaca itu pasal per pasal. Banyak sekali, tebal sekali, 900-an halaman. Wah, pusing saya membacanya. Tetapi yang saya perhatikan adalah isu-isu pokok yang menjadi perdebatan di tengah publik dan substansi umumnya. Nah, itu kan saya ikutilah apa yang menjadi perdebatan utama di situ, kan poin-poinnya jelas. Ya, itu yang saya ikuti. Jadi kalau saya harus membaca itu detail satu persatu, ya tidak mungkin saya lakukan lah. Apa pula kepentingannya saya harus membaca satu persatu pasal, tidak ada. Ya, tapi poin-poin utamanya. Nah, di situ yang saya lihat substansi besarnya undang-undang ini adalah untuk membawa bangsa ini keluar dari masalah. Ada 10 juta pengangguran yang saat ini harus kita siapkan lapangan kerja baginya, dan ditambah lagi nanti angkatan kerja baru yang lulus sekolah, mungkin lulus dari kuliah atau mungkin juga lulus dari SMA atau SMK yang tidak mampu melanjutkan kuliah dan tidak mampu untuk berwirausaha sendiri, kan mereka ini harus kita siapkan lapangan kerja. Jadi 10 juta lebih. Yang kemudian substansi undang-undang ini juga mengemban misi pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan 6% ya kalau nggak salah. Artinya apa? Di negara kita sekarang ini ada 26,5 juta lebih masyarakat miskin. Yang mana mereka ini harus dipelihara oleh negara. Disubsidi, listriknya gratis, anak-anaknya sekolah gratis, diberikan bantuan sembako setiap bulan, diberikan BLT tiap bulan. Dari mana negara akan memberikan mereka, memelihara mereka dengan beban sebesar ini tiap bulan kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi? Nah, pertumbuhan ekonomi ini kan tujuannya untuk memelihara masyarakat miskin ini. Nah, undang-undang tadi juga untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, inilah yang saya maksud, justru di sini roh undang-undang ini adalah untuk berkeadilan sosial. Misinya Pancasila, rohnya Pancasila. Membawa kita ke cita-cita kemerdekaan. Cita-cita kemerdekaan kita kan mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera. Ya kan itu tujuan kemerdekaan. Maka undang-undang ini tujuannya di situ. Itu yang saya lihat, sehingga kenapa saya menyatakan undang-undang ini adalah rohnya adalah Pancasila dalam konteks keadilan, berkeadilan sosial. Ya di situ tadi. Memang ada hak-hak buruh yang saya ketahui juga, seperti pesangon terutama, ada yang menurun ya, tadinya 32 kali menjadi 25 kali kalau nggak salah. Nah ini juga kan saya mendesak pemerintah. Bagaimana yang menurun ini sekitar 7 kali gaji dalam pesangon ini diambil alih pemerintah tanggung jawabnya dalam bentuk asuransi, kan bisa dikelola oleh asuransi, jam sostek segala macam. Karena PHK kan tidak tiap hari terjadi. Ada momennya. Jadi saya pikir pemerintah tentu tidak akan sulit lah untuk menyediakan asuransi tambahan ke situ supaya apa yang berkurang ini menjadi tidak berkurang, diambil alih pemerintah. Itu saya dorong. Jadi saya melihatnya objektif, tidak asal mendukung dan tidak menyatakan bahwa semua ini baik, tidak. Ada memang yang harus diperbaiki. Salah satunya itu saya mendesak pemerintah mengambil alih apa yang hilang dari buruh selama ini ketika dipecat, pesangonnya berkurang. Ayo pemerintah hadir dong di situ. Jam sostek kerahkan ke situ untuk mengurusnya, bertanggung jawab di situ dalam bentuk asuransi. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi substansi utamanya bagi saya adalah yaitu tadi, untuk mewujudkan kita berkeadilan sosial. Buruh tetap bekerja, investor datang, lapangan kerja terbuka, pertumbuhan ekonomi naik, masyarakat miskin dipelihara oleh negara. Nah itu yang berbeda bagi saya ketika Partai Demokrat menyatakan RUU ini, undang-undang ini tidak Pancasilais, bahkan liberalistik dan kapitalistik. Nah itu sangat mendasar kan perbedaannya antara saya dengan partai. Saya menyebutnya ini rohnya Pancasila, partai menyebutnya tidak Pancasilais, kapitalistik, liberalistik. Bahkan saya juga agak janggal dengan istilah liberalistik dan kapitalistik ini. Ya, kalau disebut begitu, di mana liberalistiknya, di mana kapitalistiknya? Apa sih liberalistik, apa kapitalistik? Liberalistik ini kan adalah kebebasan. Tidak haram kebebasan ini. Bahkan kita banyak menuntut kebebasan.
kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan macam-macam. Ini kan bagian dari liberal yang kita akomodasi di dalam kehidupan. Apa yang menjadi konsep yang tidak baik di dalam liberalisme itu kan kita tolak. Seperti konsep free sex itu kebebasan, ya kita tolak. Tidak boleh, tetapi konsep-konsep liberal yang baik kita tampung. Baik juga di dalam ekonomi seperti itu. Kalau konsep ini ternyata mampu membuat bangsa sejahtera, memakmurkan rakyat, kenapa kita tolak? Kan begitu pemikiran saya. Nah, yang saya anggap di situ inilah kepentingan bangsa yang harus kita kedepankan. Nah, yang kedua tentang kapitalistik. Kapitalistik ini apa? Ini kan kapital, uang. Kapitalis adalah pemegang uang kapital. Kalau sudah bicara investasi, bicaranya tentu uang. Yang punya itu ya pemegang uang. Nah, kita juga tidak akan biarkan para kaum kapital, pemilik kapital ini mengatur negara. Tidak bisa. Kita pasti akan menolak. Makanya di bawah undang-undang ini nanti, ini kan aturan umum. Di bawahnya akan ada aturan-aturan lagi, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, nanti ada peraturan perda kepala daerah segala macam yang akan menjadi turunan dari ini yang mengatur bagaimana para kaum kapitalis ini menginvestasikan uangnya di kita. Tetapi kepentingan kita bagaimana supaya mereka datang ke kita, uangnya dibawa ke kita, nah kita tumbuh menjadi sebuah negara, industri sebuah negara yang pertumbuhan ekonominya bagus, rakyatnya akhirnya sejahtera. Nah inilah konsep kebangsaan yang saya nyatakan ini kepentingan negara di atasnya. Nah kalau perbedaan yang kemarin memang sangat tajam bagi saya, itu saya melihatnya ya saya tidak bisa terus-menerus begini, apalagi kalau saya harus diam, tidak menyampaikan pendapat. Saya akan merasa rugi sebagai seorang politisi. Nah itulah kenapa saya sampaikan pendapat saya terkait dengan RUU itu. Ini loh RUU ini yang saya pahami meskipun saya tidak baca satu per pasal. Yang baca itu pasal per pasal paling anggota DPR yang memang ikut pembahasan ini dimulai dari panja dibahas satu persatu. Selebihnya saya yakin tidak ada yang baca ini setiap pasal. Tapi kalau saya, wah gimana? Nah ini kan kabarnya sejak awal Demokrat mendukung Omnibus Law termasuk dalam pembahasan di DPR Bang. Tapi di akhir malah tidak setuju dan walk out. Nah di internal Partai Demokrat sebelumnya gimana sih Bang? Apakah memang awalnya setuju atau terpecah? Saya tidak ingin masuk ke sini ya karena posisi saya sudah di luar, nanti seolah-olah saya bercerita tentang masa lalu di Demokrat ya. Saya tidak ingin masuk ke situ, tetapi yang saya dengar memang dulu kawan-kawan pada saat pembahasan, apalagi videonya Bang Benny Kaharman juga kemudian viral dan tersebar ya, yang saya dengar memang ikut aktif di dalam pembahasan, mulai dari panja segala macam ikut aktif dan cukup banyak memberikan masukan, itu yang saya dengar. Tetapi apakah ada persetujuan atau tidak, saya tidak terlalu mengikuti pekerjaan DPR ya. Saya juga banyak mengetahuinya justru setelah video-video itu viral. Tetapi yang saya dengar bahwa Partai Demokrat ikut aktif memberikan masukan-masukan. Apakah tidak setuju atau setuju, ya biarlah publik yang melihat. Jadi kalaupun belakangan sebetulnya walk out atau menolak, itu biasalah di dalam gedung DPR. Ya memang DPR itu ruangnya berdemokrasi di situ. Dia mau teriak-teriak, mau apapun ya ruangnya di sana. Tetapi di luar itu ya udah cukup gitu. Menurut saya seperti itu. Jangan kita terlalu mengimprovisasi kegiatan di dalam ruang DPR itu keluar gedung DPR. Yang itu yang saya tidak setuju, apalagi kondisi negara kita sedang begini, COVID sedang merajalela, terus ada kumpulan manusia dalam bentuk demo. Nah kita juga hadir di sana, itu yang saya tidak setuju. Saya tadinya berharap kalau saya akan datang ke sana, saya akan minta buruh itu pulang. Sudah pulanglah. Biarkan kami yang berjuang untuk ini, biarkan kami yang akan menggugat ke MK, serahkan ini perjuangan ini ke kami, meskipun secara politik suara kita sudah kalah, tetapi masih ada jalur hukum yang bisa kita tempuh. Saya akan menyampaikan itu. Kalau saya, ya, jadi sehingga bahaya ancaman COVID yang makin melebar ini juga tidak terjadi. Kira-kira pemikiran saya seperti itu. Jadi semua yang saya pikirkan itu, ayolah negara dulu kita pikirkan. Itu yang saya ini kan. Nah sejauh ini bagaimana penilaian Bang Ferdinand terhadap sosok Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY selama memimpin Demokrat Bang? Ya beliau ini sebetulnya punya karakter pemimpin ya, dan saya berpikir dia akan mampu membawa partai ini ke depan lebih baik ya, tetapi masih harus lebih banyak lagi mendengar ya, mendengar kawan-kawan, mendengar peta politik di lapangan, mendengar masukan-masukan supaya lebih
sempurna ketika mengambil sikap dan langkah-langkah politik untuk partai. Yang saya harapkan sih begitu. Jadi kalau secara personal AHY ini punya karakter pemimpin, punya aura kepemimpinan, tetapi memang harus masih lebih banyak bagaimana menjadi pemimpin yang harus mendengar, banyak mendengar, baru kemudian sempurna mengambil sebuah keputusan dan kebijakan, sehingga tidak seperti menurut saya langkah yang kemarin diambil Partai Demokrat itu cross the line, berlebihan lah menurut saya. Boleh kita menolak, tetapi itu adalah di gedung DPR saja cukup, tidak sampai diekspresikan di luar. Itu yang saya lihat. Nah, ke depan itu penilaian pribadi saya ya. Pasti kawan-kawan di DPP juga punya penilaian tersendiri, pemikiran tersendiri, analisis tersendiri, sehingga mengambil langkah seperti kemarin. Tetapi bagi saya itu tidak bersepakat dengan itu, tidak setuju. Maka itu juga lah yang membuat saya harus mengambil sikap seperti ini. Tetapi ya sekali lagi, kalau soal Mas Ahaye secara pribadi, saya melihatnya punya kemampuan menjadi pemimpin dan punya aura kepemimpinan ke depan. Yang penting banyak mendengar supaya lebih sempurna kemudian nanti untuk mengambil kebijakan. Kira-kira seperti itu. Kira-kira AHY berpotensi jadi capres 2024, Bang? Ini kan masuk menjadi analisis politik ya. Semua orang sebetulnya kalau bicara 2024 itu ya berpotensi, namanya politisi berpotensi untuk menjadi capres atau cawapres. Saya pun berpotensi jadi capres atau cawapres. Semua berpotensi ya, termasuk Mas Ahaye. Tetapi kita kan tidak boleh melupakan matematika politik. Ya, matematika politik ini sangat penting dan harus melihat peta politik, siapa yang berteman dengan siapa yang tidak mau berteman dengan siapa, dan siapa yang nanti hanya menjadi pengikut, siapa yang menjadi pemain utama. Itu kan ada matematika politiknya semuanya. Dan Mas Ahaye saya pikir tentu punya peluang, meskipun peluangnya tidak seterbuka elit-elit politik lain seperti Mas Prabowo, Mas Ganjar, Anies Baswedan, Ridwan Kamil. Ya, tentu mereka-mereka yang akan menjadi top ya di kancah pertempuran 2024. Bahkan menurut saya Mas Andika yang kasat sekarang, Jenderal Andika, akan menjadi kuda hitam juga di 2024 karena beliau ini hampir pasti akan menjadi Panglima TNI tahun depan. Tentu seorang Panglima TNI, apalagi seorang Andika yang aura kepemimpinannya jelas ada dan punya kesempatan, ya bisa saja menjadi kuda hitam. Jadi kalau 2024 ya itu kita lihat peluangnya, semua punya peluang, tinggal peluangnya sebesar apa. Menurut saya yang masih paling besar nanti yang akan bertarung itu ya tadi yang nama-nama saya sebut, ya akan seputar-seputar itu. AHY mungkin akan masuk nominasi, tetapi peluangnya ya tidak sebesar nama-nama yang tadi. Kira-kira seperti itu menurut pandangan saya. Baik, kita kembali ke Bang Ferdinand nih. Jadi setelah keluar dari Demokrat, apa nih langkah Bang Ferdinand selanjutnya? Dan kalau ada partai yang meminang Anda, kira-kira partai mana yang cocok dengan nurani Anda, Bang? Yang jelas saya tentu pasti akan kembali ke partai politik ya. Pasti akan berlabuh nanti di satu partai politik, tapi belum dalam jangka waktu dekat ini. Yang paling utama bagi saya adalah partai yang politik akan yang saya datangi nantinya sebagai tempat saya berpolitik kemudian adalah partai yang harus mengusung semangat NKRI dan anti intoleransi dan radikalisme. Itu syarat mutlak bagi saya, karena justru sekarang ini bagi saya ini sekarang ya, setelah tidak berpartai saat ini, saya akan menjadi tetap berpolitik ya, tetapi independen. Saya akan memberikan edukasi bagaimana melawan intoleransi yang sekarang semakin merajalela, radikalisme yang semakin terlihat di depan publik ya, di muka publik. Nah, saya akan mengambil posisi di situ. Untuk sementara ini saya berpolitik di luar, saya akan menyampaikan pandangan-pandangan tentang Pancasila, tentang bangsa, tentang negara, bagaimana kita mencintai negara ini dengan hati, tidak kemudian membenturkan satu yang lain. Nah, itu yang akan saya lakukan. Jadi kalau nanti kembali ke partai politik, saya pasti akan masuk di partai politik yang punya misi yang sama dengan ini. Jadi siapapun partai politik nanti yang saya lihat bahwa dia betul-betul melawan radikalisme, intoleransi, ya tentu saya akan berlabuh di sana. Saya tidak mau setengah-setengah soal ini, karena bagi saya ancaman terbesar Republik ini justru adalah intoleransi. Ini kalau dibiarkan bahaya ke depan, perpecahan di tengah publik akan semakin besar. Kita bisa melihat sekarang bagaimana
kelompok ini terlalu mendapat angin sehingga kesannya sangat semena-mena ya. Jadi ini yang akan dilawan. Saya sendiri mengambil sikap. Saya akan memberikan edukasi kepada publik. Semoga nanti banyak yang tersadarkan bahwa kita ini ada karena perbedaan. Kalau kita seragam sejenis, mungkin Indonesia ini tidak ada sekarang. Kan kira-kira seperti itu pandangan saya. Saya akan mengambil sikap di situ nanti. Baik, pertanyaan terakhir Bang Ferdinand, ada saran Anda untuk Demokrat setelah Anda keluar ini? Ya, kalau saya mau memberikan saran ke Partai Demokrat, tentu seperti yang saya sampaikan tadi di dalam video saya dan statement saya memesankan itu aja. Cintailah Indonesia ini dengan hati. Tetaplah mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok pribadi dan kepentingan elektabilitas. Ada waktunya kita bertempur untuk meraih suara, ada waktunya kita berkorban untuk negara dan kepentingan bangsa. Itu pesan saya, dan saya berharap Partai Demokrat ke depan akan semakin maju, semakin jaya tanpa saya, dan saya percaya mereka bisa melakukan itu karena di sana banyak orang hebat. Mudah-mudahan Partai Demokrat ke depan semakin sukses dan tetap eksis di kancah politik nasional. Itu aja harapan saya ke depan. Baik, Bang Ferdinand, terima kasih Bang untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu ya Bang ya. Terima kasih sama-sama. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama politisi Ferdinand Huta Hayan. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.